Yao dan yang lainnya menunggu dengan sangat sabar, seolah-olah mereka adalah penembak jitu yang menunggu, siap menggunakan meriam laser untuk satu tembakan mematikan kapan saja. Jajaran pegunungan kera, markas Luo Feng. Di dalam gua yang gelap, Luo Feng berada dalam posisi Wu Xin Xiang Tian saat dia menyerap energi kosmik ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi genetik. Luo Feng dengan sengaja mengarahkan energi genetik ke siku kirinya. Perasaan mati rasa menyebar dan, sesaat, Luo Feng berhenti hanya ketika bagian tubuhnya yang terluka tidak dapat menyerap energi genetik lagi. Darah naga pasti efektif. Meski tingkat kebugaran tubuhku meningkat pesat, banyak energi darah naga yang masih tersembunyi di tubuhku. Saya hanya berlatih sebentar dan banyak energi bergabung ke dalam tubuh saya. Siku jauh lebih nyaman sekarang. Dalam 2 atau 3 hari, semuanya akan baik-baik saja. Luo Feng menggerakkan sikunya sedikit dan tidak bisa menahan untuk tersenyum. Peningkatan kekuatan seorang pejuang merupakan evolusi dari kehidupan mereka. Setelah mencapai level wargot pemula, sistem kekebalan dan tingkat pemulihan Luo Feng menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Baiklah, mari kita lihat di mana Li Yao dan kelompoknya dan apa yang mereka lakukan. Luo Feng mengenakan tas punggungnya dan dengan cepat berlari keluar dari gua. Di tanah terlantar. Pindah, Luo Feng pindah, teriak Klein dengan semangat. Mata Li Yao berkedip di samping, tetapi dia terus mengamati radar dalam diam. Di pegunungan. Luo Feng berada di pegunungan, matanya dingin, jika saya memiliki kesempatan, saya akan menghukum mereka dengan kejam lagi. Aku membunuh beberapa orang saat itu. Oh ya, mereka sepertinya membawa banyak peti. Mereka datang jauh-jauh dari Eropa untuk membunuh saya dan bahkan membawa begitu banyak peti bersama mereka. Peti-peti itu pasti sesuatu yang berharga, jadi aku akan menghancurkannya juga. Tunggu. Luo Feng tiba-tiba berhenti saat dia membungkuk di gunung, wajahnya berubah secara dramatis. Peti. Mereka datang ke sini dari jarak puluhan ribu km dan membawa sekumpulan peti bersama mereka. Dan mereka memperlakukan peti itu dengan sangat hati-hati. Seperti yang dipikirkan Luo Feng pada dirinya sendiri, semua bulu di tubuhnya berdiri, jika aku adalah Li Yao, dan aku ingin membunuh seorang pembaca roh, apa yang akan aku lakukan untuk meningkatkan peluangku? Selama pembaca roh bisa terbang, Li Yao tidak akan bisa membunuh mereka tidak peduli seberapa kuat dia. Hanya 2 senjata yang dapat mengancam pembaca roh tingkat wargot, bom nuklir dan meriam laser. Wajah Luo Feng berubah secara dramatis. Li Yao ini sebenarnya, benar-benar membawa meriam laser ke sini. Luo Feng baru berusia 19 tahun. Meskipun pendidikan China memperluas cakrawala seseorang, Luo Feng secara tidak sadar berpikir, bahwa, meriam laser, dan, bom nuklir, adalah 2 senjata panas utama umat manusia, upaya terakhir mereka melawan monster. Bagaimana dia bisa mengira Li Yao akan menggunakan meriam laser untuk melawan dirinya sendiri? Namun, ketika Luo Feng berpikir tentang bagaimana menghadapi seorang pembaca roh dari sudut pandang Li Yao, dia menyimpulkan itu hanya bisa menjadi meriam laser. Dengan semua peti yang dia lihat, ini adalah tebakan yang akurat. Menurut apa yang saya pelajari di kelas fisika, meriam laser dibatasi dalam banyak hal. Biasanya, meriam laser hanya dapat menyerang dengan bebas saat berada di pesawat. Dan saat mereka berada di tanah, bentuk bumi yang bulat menyebabkan permukaannya juga melengkung. Berbagai informasi tentang meriam laser dengan cepat muncul di benak Luo Feng. Ingatlah bahwa ketika Luo Feng masih di sekolah, subjek terkuatnya adalah sains. Jika dia tidak pingsan di tengah ujian matematika selama ujian sekolah menengahnya, nilai tes Luo Feng mungkin akan cukup tinggi baginya untuk masuk ke sekolah terbaik. Selain itu, banyak pria yang ingin tahu tentang meriam laser, sehingga banyak dari mereka yang tahu banyak tentangnya. Sekarang, aku pasti tidak bisa menunjukkan kepalaku. Syukurlah, gunung besar ini menghalangi, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Tapi begitu aku menunjukkan kepalaku, mereka mungkin akan langsung membunuhku. Keringat dingin muncul di dahi Luo Feng. Takut, meriam laser terlalu kuat. Pertama, kecepatannya. Meriam laser menyerang dengan kecepatan cahaya. Di bawah kecepatan cahaya, Luo Feng mungkin akan hancur berkeping-keping bahkan sebelum dia dapat mencoba membayangkan pikiran untuk menghindar. Berikutnya, adalah kekuatan.
Setelah kekuatan meriam laser meningkat secara ekstrim melalui penelitian, umat manusia mampu bertarung secara setara melawan monster. Li Yao ini, sungguh gila. Dia membawa begitu banyak peti. Apa jadinya, jika bukan meriam laser? Mesin lain tidak berguna melawan pembaca roh dan dalam pertempuran level Wargot. Melarikan diri. Hal yang perlu saya lakukan sekarang adalah melarikan diri sejauh yang saya bisa. Meriam laser dibatasi oleh jarak, jadi sekali jarak menjadi terlalu jauh, mereka tidak akan dapat menemukan saya. Luo Feng tidak ingin mengungkapkan dirinya untuk memeriksanya lagi. Ini bukan cek, itu resiko. Siapa yang tahu apakah Li Yao mengarahkan meriam laser padanya atau tidak sekarang? Begitu dia mengungkapkan dirinya, dia akan dibunuh. Kemana aku harus pergi? Luo Feng segera melihat jam komunikasi taktis di pergelangan tangannya dan menampilkan pemetaan satelit di sekitarnya. Melalui pemetaan, Luo Feng dengan jelas memahami geografi di sekitarnya. Li Yao dan kelompoknya berada di utara pegunungan, jadi aku harus lari ke selatan secepat mungkin. Karena gunung besar ada di antara kita, mereka tidak akan bisa menyerangku untuk sesaat. Ini, sekitar 3 km dari pegunungan adalah sungai. Air dapat membiaskan cahaya, dan ketika serangan meriam laser meledak di sungai, itu akan menguapkan banyak air dan menjadi terbiaskan. Ini akan menghabiskan sejumlah besar energinya, setelah aku jauh ke dalam sungai, aku akan aman. Luo Feng sangat jelas, bahwa meriam laser paling takut pada kondisi cuaca seperti hujan dan kabut. Dan dia akan berada di bawah sungai. Melawan meriam laser, air akan melakukan pekerjaan pemblokiran yang jauh lebih baik daripada batu dan baja. Sepanjang sungai ini, 260 km, sebuah danau besar bisa dicapai. Danau ini, menurut pemetaan satelit, luasnya sekitar 100 km persegi, kata Luo Feng dalam hatinya dengan gembira. Benua Australia selalu memiliki banyak danau besar. Terutama karena invasi monster tipe laut ke benua, banyak danau besar terbentuk. Danau-danau besar ini biasanya merupakan rumah dari berbagai monster tipe laut. Di tengah danau ini ada sebuah pulau yang luasnya sekitar 20-30 km persegi. Yup, aku akan menyusuri sungai dan memasuki danau. Lalu aku akan pergi melalui danau dan mencapai pulau itu. Pikir Luo Feng pada dirinya sendiri, jarak 200 km, tidak mungkin meriam laser bisa mengenai saya ketika saya sejauh itu, kecuali saya terbang ke ketinggian yang sangat tinggi. Dan danau yang mengelilingi pulau itu tidak mengancam saya. Tapi Li Yao tidak bisa terbang, jadi dia hanya bisa berenang melalui air. Setelah memikirkan tentang itu, dia melanjutkan ke lari. Luo Feng dengan cepat melompat ke bawah dan menyusuri lembah di bawah saat dia dengan cepat menuju ke selatan. Wastelen, kelompok Li Yao. Kenapa dia tidak bergerak? Anggota elit dari semua warna kulit terkejut. Bahkan Li Yao mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka sangat bersemangat ketika mereka melihat titik terang kecil berlari ke atas gunung di layar radar. Bagaimanapun, setiap orang di sini mungkin ingin membunuh Luo Feng. Jika mereka membunuh Luo Feng, mereka akan punya uang untuk diperoleh, dan mereka akan bisa membalas dendam. Dia berbalik. Seru Klein. Dia tidak berbalik, dia melarikan diri ke arah selatan, wajah Wargot James berubah saat dia mengikutinya. Memang, titik terang di layar radar dengan cepat mengarah ke selatan. Li Yao tetap diam. Perlahan. Bapak, Li, targetnya sudah kabur dari daerah pegunungan dan terus menuju ke selatan. Kata Klein buru-buru. Anak licik ini, Li Yao menyipitkan mata. Li Yao mulai curiga, bahwa Luo Feng menduga bahwa dia mengeluarkan meriam laser. Meskipun orang biasa tidak bisa menebak seperti itu, tetapi dengan pemahaman Li Yao tentang Luo Feng, pemuda bernama Luo Feng sangat berhati-hati dan licik. Sepertinya membunuh Luo Feng ini bukanlah tugas yang mudah. James, kata Li Yao dengan nada rendah. James memandang Li Yao, wajahnya berubah sedikit. Mungkinkah bahwa Li Yao ini ingin dia berurusan dengan Luo Feng? Bocah mengerikan itu langsung membunuh rekannya dan Bei Yuangang, yang menyebabkan James kehilangan semua keinginan untuk melawan dan menentangnya. Bawa anak buahku dan dengan hati-hati bawa meriam laser ini ke gunung di pegunungan di sana. Pilih lokasi yang mengarah ke selatan. Perintah Li Yao, ingat, hati-hati. Jangan biarkan meriam laser rusak apapun yang terjadi. James tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega.
Jangan khawatir, jarak ini pada dasarnya tidak ada apa-apanya. Dan kami juga memiliki banyak orang di sini, kata James dengan percaya diri. Memindahkan meriam laser melintasi jarak ratusan km adalah tugas yang sulit, tetapi jarak yang mereka tempuh hanya beberapa km. Untuk seorang wargot dan banyak pejuang level panglima perang, tugas ini tidak sulit. Bagus, Li Yao melihat ke arah Klein. Klein, ingat, begitu kamu mendapat kesempatan, bunuh Luo Feng. Adapun keamanan di sini, James akan bertanggung jawab untuk itu. Jangan khawatir, mengangguk James. Klein, hubungi saya tentang posisi Luo Feng, perintah Li Yao. Ya, jawab Klein. Dengan gerakan tubuh Li Yao, dia berubah menjadi gambar hitam buram saat dia menghilang di kejauhan. Dengan kecepatan Mach 2-nya yang mengerikan, hanya butuh beberapa detik baginya untuk mencapai pegunungan kera yang jaraknya beberapa km. Luo Feng tidak secepat Li Yao, tetapi begitu dia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, kecepatannya melebihi 500 meter per detik. Setelah keluar dari pegunungan, Luo Feng memasuki sungai besar yang lebarnya sekitar 10 meter. Karena lebarnya hanya 10 meter, monster di sungai tidak kuat. Monster tipe air yang benar-benar kuat hidup di danau besar atau di laut. Suara mendesing. Luo Feng berbaring di perisai heksagonalnya di dalam air saat dia mengendalikan daya apung. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya bekerja pada sepatu tempurnya, menghasilkan tenaga penggerak yang kuat lebih dari 200.000 kilogram. Suara mendesing. Luo Feng dengan cepat melewati sungai lebih cepat dari torpedo. Li Yao, yang baru saja keluar dari pegunungan kera, melolong ke arah jam komunikasi taktisnya, di mana Luo Feng. Bapak, Li, ada sungai 3 kilometer di depanmu. Luo Feng dengan cepat menuju ke selatan di sepanjang sungai itu. Sementara suara itu masih berdering, Li Yao menggunakan kecepatannya yang menakjubkan untuk bergegas menuju sungai. Ledakan sonik bisa terdengar kemanapun dia berlari, sebagai akibatnya menakuti beberapa monster. Dia menyerbu ke arah sungai dan dengan cepat berlari ke arah selatan di sepanjang tepi sungai. Dalam sekejap, Li Yao dan Luo Feng keduanya telah maju puluhan km. Di mana Luo Feng? Tanya Li Yao lagi. Bapak, Li, targetnya terlalu jauh. Radar bahkan tidak bisa mendeteksi suara Luo Feng. Klein dibawa dari jam tangan komunikasi taktis. Li Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Apa? Tidak dapat dideteksi lagi. Petik 2. Li Yao memandang sungai yang berkilau dan mengalir di depannya. Bagaimana dia bisa tahu di mana Luo Feng berada? Saat dia mengatupkan giginya, dia memutar nomor istrinya Venina. Venina, cepat, berikan nomor telepon baru Luo Feng padaku. Dan sekitar 8 km dari Li Yao di bawah sungai. Luo Feng, seperti torpedo, dengan cepat bergerak maju di sungai. Anda ingin nomor teleponnya untuk apa? Suara Venina terdengar dari jam tangan komunikasi taktis. Cepat, jangan buang waktu, desak Li Yao. Suara Venina memiliki sedikit kemarahan yang terikat di dalam. Yao, lebih baik kamu tidak main-main. Jika Anda ingin memastikan posisi Luo Feng, Anda harus melakukannya melalui saya. Bahkan jika Anda dapat mengonfirmasi lokasinya dengan menekan nomor Luo Feng akan dapat menemukan lokasi Anda juga. Petik 2. Dan jika Anda memanggilnya, itu akan meningkatkan kecurigaannya. Venina tidak senang, saya akan mencari cara untuk menyampaikan lokasinya kepada Anda. Li Yao mengerutkan kening, dia tahu istrinya benar. Baiklah, cepat, desak Li Yao. Kota markas Paris, sebuah ruangan besar. 3 laptop dibuka pada saat yang sama, dan 2 pria dan 1 wanita masing-masing duduk di depannya. Venina berdiri di samping saat dia memerintahkan, gunakan nomor rumah Luo Feng untuk menelepon Luo Feng. Iya, melalui perangkat lunak mereka, mudah bagi mereka untuk membuat jam tangan komunikasi taktis Luo Feng menampilkan nomor yang mereka inginkan. Nyonya, koordinat dikonfirmasi, kata wanita kulit hitam itu. Kirimkan ke Mister, perintah Venina. Li Yao, yang berdiri di tepi sungai, tidak bisa tidak mencibir saat dia melihat koordinat yang baru saja dia terima, jadi dia hanya beberapa puluh km jauhnya dariku. Untuk Wargot, beberapa lusin km bukanlah apa-apa. Petarung menyukai Wargot, terutama yang kuat yang tubuhnya tahu berapa kali lebih kuat dari berlian, memiliki kekuatan tinju ratusan ribu kek. Bahkan peluru yang ditembakkan dari sniper rifle tidak dapat menembus kulit mereka.
Organisme tingkat lanjut seperti mereka, sudah pasti senjata manusia yang menimbulkan ancaman lebih besar dari seluruh pasukan. Suara mendesing. Seperti kilat, dia mengejar posisi Luo Feng. Saat dia mengejar, Luo Feng juga maju di bawah air. Dengan tingkat kebugaran wargot pemula Luo Feng, dia bisa menahan napas di bawah air selama hampir setengah jam. Bahkan orang normal dapat menahan nafas mereka di bawah air selama beberapa menit, jadi normal bagi Luo Feng untuk dapat menangani setengah jam. Jam tangan komunikasi taktis saya bergetar. Luo Feng melirik jam tangan komunikasi taktisnya dengan kebingungan. Ini adalah jam tangan komunikasi taktis yang datang dengan seragam pertempuran seri ke-9, tahan air hanyalah fungsi kecil, tampilan menunjukkan bahwa panggilan ini dari rumah. Itu tidak benar, saya bahkan tidak memberikan nomor telepon baru saya kepada keluarga saya. Luo Feng bingung. Luo Feng menggunakan nomor telepon baru ini sebagai umpan untuk menangkap pasangan Vulture Scorpion, jadi dia tidak memberi tahu anggota keluarganya. Dia berkomunikasi dengan keluarganya melalui ponsel yang dia beli. Orang tua saya adalah orang normal. Jika mereka ingin menghubungi saya, mereka cukup menelepon ponsel saya. Bagaimana mereka bisa melalui begitu banyak langkah untuk mendapatkan nomor saya dari kamp pelatihan elit dan kemudian menelepon saya? Luo Feng jelas, bahwa tidak sulit bagi orang lain untuk mendapatkan nomor telepon tertentu untuk ditampilkan pada tampilan jam komunikasi taktis. Mencoba menemukan saya melalui nomor telepon saya. Maaf. Luo Feng menyeringai dan menekan tombol off. Dia menahannya. Berbunyi. Jam tangan komunikasi taktis langsung mati. Untuk mencegah orang lain memanggil nomornya untuk mengetahui lokasinya, ada dua cara. Satu. Buang jam tangan komunikasi taktis dan pisahkan dari pengguna. Mereka dapat menemukan posisi jam tangan komunikasi taktis, tetapi bukan pemiliknya. 2. Keluarkan baterai atau matikan. Matikan itu. Setelah dimatikan, jam tangan komunikasi taktis hanyalah sepotong logam. Di tepi sungai. Koordinat. Aku bertanya padamu, di mana? Koordinatnya. Liao tidak bisa menahan untuk mengaum, wajahnya galak. Tampilan jam tangan komunikasi taktis menunjukkan Venina saat dia menggelengkan kepalanya. Yao, Luo Feng sudah mematikan jam tangan komunikasi taktisnya. Maksud kamu apa? Mata Liao sepertinya akan menembakkan api. Tidak dapat menemukan Luo Feng lagi, Venina menggelengkan kepalanya. Liao mengepalkan tinjunya karena marah, tidak bisa menemukan. Dia buru-buru menyeberang puluhan ribu kem dari Eropa dengan sekelompok orang dan, tepat ketika dia tiba, anak buahnya dibunuh oleh Luo Feng. Dan sekarang, Luo Feng mematikan jam tangan komunikasi taktisnya. Sekarang dia tidak dapat menemukan Luo Feng, dia bahkan tidak dapat menemukannya, dan bahkan tidak menyebutkan membunuhnya. Semuanya gratis. Semua untuk tidak ada. BASTARD. Liao sangat marah sehingga pembuluh darah di dahinya pecah. Ketika Liao kehilangan jejak Luo Feng, hari sudah malam. Langit gelap, dan sebuah jet tempur berbentuk segitiga terbang di langit Australia dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di jet tempur itu ada satu pilot dan dua penumpang. Liao itu benar-benar kejam. Dia mengeluarkan meriam laser hanya untuk menangani Luo Feng. Dari kedua penumpang itu, seorang yang tinggi dan besar tertawa keras. Di sampingnya ada seorang India kurus dengan rambut agak keriting, yang berkata dalam aksen China-nya, dia benar-benar gila, jadi dia tidak peduli dengan metodenya. Hehe, Puka, kamu bisa bahasa Cina. Memuji orang kasar yang besar itu. Orang India itu sedikit tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hehe, meriam laser. Sejujurnya, meskipun saya telah mencapai level ini, saya belum pernah benar-benar melihat meriam laser setelah bertahun-tahun ini. Si kasar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya kira keluarga Paulinus bukanlah pedagang senjata untuk pertunjukan. Melalui kendali mereka atas senjata, mereka bahkan mendapat meriam laser. Orang India itu berkata dengan mereka secara pribadi menjual cukup banyak bom nuklir dan meriam laser. Tiba-tiba, kecepatan jet tempur itu melambat dengan cepat. Kami di sini, orang buas besar itu berdiri. Puka, bersiaplah untuk turun. Oke, si Indian mengangguk sedikit. Di gunung di pegunungan AP, James dan para elit dari keluarga Paulinus saat ini sedang beristirahat. Pada saat ini, sebuah jet tempur berbentuk segitiga berwarna hitam muncul di langit. Saat melihat jet tempur ini,
wajah James berubah. Ini adalah jet tempur Dojo of Limits, seru James. Dojo of Limits cukup diakui oleh beberapa petarung elit lainnya. Saat ini, jet tempur biasanya berbentuk cakram. Jet tempur berbentuk segitiga biasanya kurang efektif dibandingkan yang berbentuk cakram. Namun, hanya jet tempur segitiga yang diproduksi oleh Dojo of Limits memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi. Mereka adalah jet tempur terbaik di dunia. Pemerintah Amerika, pemerintah Eropa, semuanya menginginkan Dojo of Limits mempublikasikan teknik pembuatan jet tempur mereka. Sayangnya, Hong mengabaikan mereka. Jadi, jenis jet tempur ini pada dasarnya telah menjadi simbol Dojo of Limits. Bukankah itu James? Palka terbuka dan dua sosok melompat turun dari udara, mendarat di gunung. Puka, Tizong, James tercengang. Semua Wargot bergabung dengan Istana Wargots, jadi James, seorang Wargot, mengenali dua orang terkenal ini. James, siapa mereka? Pejuang elit lainnya panik. Sepertinya kedua orang ini bukan orang biasa. Aliansi dunia melarang orang menggunakan meriam laser untuk melawan orang lain, si Brute besar memindai kerumunan. Kerumunan petarung elit merasa seperti laser mengenai mata mereka dan sangat kesakitan, mengikuti perintah kepala, kita akan mengambil meriam laser ini. Mata Klein membelalak saat dia berteriak, ini adalah keluarga Paulinus kita. Omong kosong. Mata orang buas besar itu seperti kilat saat dia meraung, tanya James. Klein menoleh ke satu-satunya Wargot di sisi mereka, James. James juga memarahi, cepat dan ikuti perintah mereka. Tahukah Anda siapa dua orang ini? Mereka adalah Wargot dari Dojo of Limits. Beritahu Li Yao langsung nama Puka dan Tizong dan Li Yao pasti akan diam. Klein membeku. Cepat, bongkar meriam laser dan masukkan ke dalam peti, perintah orang buas besar itu. Klein membeku. Mereka tidak hanya datang untuk mengambil meriam laser mereka, tetapi mereka juga ingin membongkar meriam itu. Jika bukan kamu lalu siapa? Memarahi orang besar dengan ketidakpuasan. Bahkan James membantu lawan, jadi Klein dan kelompoknya tidak punya pilihan selain mengikuti permintaan mereka. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat menghubungi Li Yao tentang hal ini. Li Yao, yang perutnya dipenuhi amarah karena tidak dapat menemukan Luo Feng, menerima panggilan Klein. Tuan, meriam laser telah diambil oleh dua orang bernama Puka dan Tizong. Setelah mendengar kalimat pertama, Li Yao hendak mulai mengutuk, tetapi setelah mendengar kalimat kedua, kutukan yang setengah jalan keluar dari tenggorokannya dengan paksa ditelan kembali ke dalam dirinya. Namun, wajahnya menjadi ungu karena marah, Puka dan Tizong. Pasukan khusus Dojo of Limits. Dan dipimpin oleh Kapten Skuadron Puka. Petik 2. Sebagai seorang veteran Wargot tingkat lanjut, Li Yao benar-benar tidak peduli dengan kekuatan Tizong. Namun, Puka, pejuang jenius dari India yang lulus dalam 3 teratas kamp pelatihan elit. Sebagai seorang jenius yang juga memiliki himpunan Dewa Hitam, ia memiliki skill dan kekuatan yang luar biasa dan bahkan merupakan salah satu murid Hong. Li Yao bahkan telah bertarung dengan Puka 2 kali di ruang virtual, dan dia kalah 2 kali. Seperti yang diharapkan, Luo Feng, 19 tahun yang sudah bisa dibandingkan dengan Wargot tingkat lanjut dengan kekuatan spiritualnya, sangat dihargai oleh Dojo of Limits. Tentu saja, Dojo of Limits mungkin melacak segalanya Luo Feng lakukan melalui satelit. Li Yao menyipitkan mata. Dia mengetahui bahwa saya membawa meriam laser dan bersiap untuk membunuh Luo Feng dengan itu, yang tidak akan membantu Luo Feng berlatih sama sekali. Sebagai tanggapan, mereka langsung mengirim pasukan khusus mereka untuk mengambilnya. Petik 2. Sial, menggunakan saya sebagai alat untuk mempertajam Luo Feng. Li Yao berdiri di sana tak bergerak, tapi matanya mengerikan. Seolah-olah burung pemakan bangkai yang sudah kelaparan selama 10 hari, dia didorong ke batas kegilaan. Putraku, meninggal. Putra saya satu-satunya meninggal. Dan mereka ingin menggunakan saya sebagai alat. Haha, Hong, lihat saja, aku akan membuatmu menyesali keputusan ini. Kata Hering Li Yao dengan rendah hati. Setelah itu, dia menuju ke sungai. Dia, Li Yao, tidak akan menyerah pada misinya untuk membunuh Luo Feng. Setelah mematikan jam tangan komunikasi taktisnya, Luo Feng dengan santai maju ke sungai. Kadang-kadang, dia akan melongokkan kepalanya ke atas permukaan untuk bernafas sedikit, dan kemudian terus maju ke dalam air.
Dia tidak terburu-buru. Luo Feng tiba di tempat tujuannya pada malam hari, sebuah danau yang luasnya sekitar 100 km persegi. Danau itu megah, dan suara aneh sesekali keluar dari air. Saat ini, Luo Feng meletakkan kakinya di perisainya saat dia melayang di atas permukaan danau. Dia memandangi tengah danau dengan wajah heran, bagaimana ini bisa terjadi? Danau ini. Petik 2 titik. Danau di depannya benar-benar tertutup kabut tanpa akhir. Semakin dekat ke tengah, semakin tebal kabutnya. Bahkan dengan penglihatan wargot, seseorang hampir tidak bisa melihat melewati 100 meter. Yang aneh adalah, kabut di tepi danau itu tipis, dan tidak ada kabut sama sekali di daratan sekitarnya. Tempat apa ini? Luo Feng merasakan tekanan tak terlihat.